Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Julius Surya Prihantoro, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya dari SMP Negeri 2 Tunggal Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Saya sudah ditemani rekan kerja saya yang sudah ada di sebelah kiri saya. Beliau adalah Pak Nur Hidayat SPDI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar pagi hari ini sehat walafiat. Oke, terima kasih. Sudah siap ya Pak untuk melakukan percakapan untuk pra observasi kita? Insya Allah siap Pak. Oke, baiklah Pak Nur Hidayat. Pak Nur Hidayat ini biasa kita panggil di sini dengan sapaan Pak Dayat. Oke, kita mulai Pak ya. Yang pertama Pak, saya ingin menyampaikan tujuan dari kegiatan kita kali ini. Jadi kita melaksanakan kegiatan pra observasi. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana nanti Bapak akan mengajar, kemudian sejauh mana tingkat kesiapan Bapak dalam mengajar, lalu apa yang harus dan apa yang akan Bapak lakukan ketika mengajar nantinya. Kita mulai Pak ya. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran dari materi yang ingin Bapak sampaikan nanti apa Pak? Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kebetulan saya mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya yang akan saya sampaikan itu adalah materi tentang pendidikan agama Islam. Dan yang akan saya sampaikan kepada anak-anak nanti itu adalah berkenaan dengan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Ini berhubungan dengan ilmu tajwid nantinya ya. Ilmu tajwid Pak ya. Bahwasanya tujuan daripada pembelajaran kita yang pertama itu peserta didik dapat ataupun mampu membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 serta Quran surat An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ini khususnya di hukum bacaan alif lam samsiah dan komariah Pak. Itu yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah anak tadi mampu, maka tujuan yang kedua yaitu dia mampu menghafal daripada Quran surat An-Nisa dan An-Nahl tadi. Setelah itu baru menjelaskan kandungan daripada Quran surat An-Nisa dan An-Nahl tadi. Jadi ada 3 tujuan pembelajarannya. Ada 3 tujuan pembelajaran Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini pastinya ada area pengembangan yang Bapak kehendaki untuk dikembangkan dari anak-anak kita ini Pak. Nah, area pengembangan itu yang ingin Bapak capai itu area yang mana Pak? Oke, jadi untuk area pengembangan ini Pak, insya Allah karena kami di sini yang ingin saya peroleh dari anak-anak itu ada 2 aspek, ya dari aspek pengetahuan juga dari aspek keterampilan. Dari aspek pengetahuan, tentunya nanti anak itu bisa menjelaskan kandungan daripada Quran surat An-Nisa dan An-Nahl tadi. Kemudian kalau dari aspek keterampilannya, anak-anak mampu pertama menghafal dengan kaidah ilmu tajwid, yang kedua mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah. Itu area pengembangannya. Ya, area pengembangannya jadi pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Baik Pak. Lalu untuk hal yang selanjutnya Pak, strategi Pak, strategi yang Bapak persiapkan atau rancangan pembelajaran yang Bapak persiapkan itu kira-kira seperti apa? Oke. Jadi kalau rancangan pembelajaran yang ingin saya sampaikan nanti udah saya persiapkan ini dengan menggunakan metode tutor sebaya Pak. Tutor sebaya. Jadi memang tutor sebaya itu saya kira lebih efektif ketika untuk memberikan pelajaran berkenaan dengan Al-Quran ini. Kenapa Pak? Karena ketika tutor sebaya yang mengajari kepada anak-anak atau teman sebayanya tadi, dia nggak canggung untuk bertanya ini hukum bacaannya apa,
ini kok dibaca seperti ini, kenapa? Ya, ya. Tuh, kalau dengan kita Pak, anak itu biasanya takut, malu, seperti Iya, itu benar, ya. benar, ya. Jadi yang saya gunakan insya Allah ini adalah tutor sebaya. Dan untuk memilih tutor sebaya itu pun kita seleksi Pak. Oh. Sudah saya seleksi kemarin. Jadi dari bacaannya seperti apa, penerapan hukum bacaan tajwidnya di Al-Quran sudah saya. Jadi nggak asal Nggak asal comot tidak. comot gitu Iya. Pak, ya. Oke. Jadi langsung kita seleksi. Dari seleksi itu nanti yang terbaik dilakukan. Nah, iya benar. Jadi tutor sebaya. Oke. Kemudian Pak, media pembelajarannya Pak, media yang akan Bapak gunakan. Ya, karena ini berhubungan dengan Al-Quran, maka yang pertama jelas Al-Quran harus ada dong. Pasti. Anak-anak kita itu kalau nggak baca dengan Al-Quran, harus suruh menghafal masih ya tingkatan hafalannya masih ya bawah rata-rata. Jadi Al-Quran itu media yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya tajwid, karena ini hubungannya dengan ilmu tajwid. Jadi ada buku tajwidnya, kemudian laptopnya dan infocusnya. Insya Allah itu medianya. Oke, terima kasih Pak. Dan yang selanjutnya Pak, kira-kira Bapak kapan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Oh ya. Dan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kebetulan hari ini ada Pak. Oh, hari ini, Pak, hari ya? ini akan saya sampaikan. Oke Pak, baik. Untuk hari ini, saya rasa untuk sekarang ini saya rasa cukup Pak. Tapi sebelum saya akhiri, bagaimana perasaan Bapak tentang percakapan yang kita lakukan sebelum observasi ini Pak? Ya, jadi perasaan saya ataupun apa yang saya dapatkan dari percakapan kita pagi hari ini sebelum observasi, tentunya saya punya gambaran Pak, gambaran untuk persiapan daripada proses pembelajaran kegiatan nantinya. Tentunya itu yang pertama, yang kedua, jelas kami harus mempersiapkan dari medianya, kemudian dari alat-alat media pembelajaran tersebut. Selain daripada itu juga RPP juga perlu dipersiapkan Ya, tentunya. jangan lupa di Iya. gitu, Pak. Oke. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat bersama-sama hadir untuk bertolabul ilmi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga Allah menambahkan ilmu juga pemahaman buat kita semuanya. Pada ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Silakan. Marilah kita sebelum belajar berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, sebelum Bapak akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang nggak hadir di sini? Hadir semua ya. Alhamdulillah kita di sini bisa hadir semuanya, tidak ada yang absen. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni bertolabul ilmi atau menuntut ilmu. Kemudian pada pertemuan yang pertama kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang tahu? Kita membahas tentang Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas itu. Tetapi yang kita bahas adalah dari segi ilmu tajwidnya, yaitu berkenaan dengan hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam romaiyah. Nah, siapa yang tahu?
siapa yang tahu tentang tajwid? Apa itu tajwid? Jadi tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah kemudian siapa yang tahu apa itu alif lam samsiah dan alif lam komariah? Ya kalau belum ada yang tahu, inilah tujuan kita mempelajari alif lam samsiah dan alif lam komariah. Ya silakan maju ke depan, bawa Al-Qur'annya dan kursinya. Silakan. Oke, coba kalian baca dulu Quran surat An-Nisanya yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Oke, terima kasih. Jadi Bapak minta kepada kalian semuanya 4 orang ini ya untuk menjadi tutor sebaya buat teman-teman kalian. Oke, baik anak-anakku semuanya. Coba sekarang lihat kita memasuki materi yang akan kita bahas, yaitu berkenaan dengan bab 1 Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan hukum bacaan alif lam samsiah pada Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Begitu pula yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah yang ada pada Quran surat An-Nahl. Ya, baik anak-anakku semuanya. Di sini sebelum ke materi, mari kita sama-sama membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Silakan dibuka Al-Qurannya. Kalau yang nggak bawa Al-Quran, di sini lihat ya, kita baca sama-sama. Yang keras suaranya, yang lebih semangat. Bisa semangat? Bisa. Oke, coba. Kalau memang bisa, saya ingin mengetes konsentrasi kalian dulu. Sebelum kita membaca Al-Quran, konsentrasikan dulu pikiran kita lebih baik lagi. Oke, bisa? Kita tepuk tangan ya. Kita tepuk tangan. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangan sekali. Dengarkan. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangan sekali. Kemudian kalau Bapak bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang malam, tepuk tangan setengah tapi nggak sampai berbunyi. Bisa? Coba kita tes. Pagi, 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 siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Nah, seperti itu. Berarti kita sudah siap untuk mengikuti pelajaran yang kedua ini. Oke, kita baca sama-sama Quran surat An-Nisanya dengan suara yang keras, yang semangat. Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Shadaqallahul adzim. Ini adalah Quran surat An-Nisa dan juga Quran surat An-Nahl yang akan kita bahas tajwidnya, khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Ya.
Baik, anak-anakku semuanya lihat ke layar. Di sini ada alif lam samsiah yang akan kita bahas yang pertama. Alif lam samsiah itu apa? Alif lam yang tidak dibaca dengan jelas. Alif lam yang tidak dibaca dengan jelas. Kemana huruf alif lamnya? Alif lamnya dilebur ke dalam huruf samsiah. Huruf samsiah itu ada berapa? 14 huruf. Ya, 14 huruf yaitu huruf samsiah. Kemudian nama lain daripada samsiah apa? Idgham samsiah. Oleh sebab itu yang namanya idgham samsiah berarti huruf lamnya itu dimasukkan, dilebur ke dalam huruf samsiah. Ya, itu. Alif lam komariah ini berbeda dengan alif lam samsiah. Kalau alif lam komariah itu adalah alif lam yang dibaca dengan jelas. Hurufnya sama. Ada berapa? 14 huruf. Kemudian nama lain dari alif lam komariah apa? Ya, izhar komariah. Izhar itu kan artinya jelas. Makanya alif lam komariah, huruf alif lamnya itu dibaca dengan jelas. Ya, alnya itu dibaca dengan jelas, berbeda dengan alif lam samsiah tadi. Kira-kira bisa dipahami? Bisa? Oke, kalau bisa dipahami, di sini Bapak akan memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. Ya, ini ada tugas kelompok 1, yaitu berkenaan dengan hukum bacaan alif lam samsiah dan komariah yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Kemudian nanti kelompok 2-nya ini Bapak ingin membagikan LKPD atau lembar kerja siswa untuk tiap-tiap kelompok. Silakan nanti dipandu oleh tutor sebaya kalian cari alif lam samsiah dan komariahnya. Silakan. Oke, silakan mulai dari sekarang saya kasih waktu 5 menit. Ya, 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, saya rasa cukup. Silakan. Sudah? Sudah ya? Oke, sekarang silakan yang mau mempresentasikan dari kelompok 1. Mungkin ingin mencoba mempresentasikan hasil tugas kelompok 1. Silakan. Ayo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1 alif lam samsiah. Contohnya alladzina, alif lam bertemu dengan huruf komariah yaitu alif atau hamzah. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan kalau ada di antara kalian yang ingin mencoba menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, silakan tunjuk tangan siapa yang mau menyimpulkan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah kesimpulan pada pembahasan hari ini. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, betul. Jadi apa namanya kesimpulan dari teman kalian bahwasanya alif lam samsiah itu adalah alif lam yang dibaca tidak jelas, artinya bacaan lamnya dilebur. Sedangkan alif lam komariah adalah alif lam yang dibaca dengan jelas. Hurufnya sama-sama ada 14 huruf. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya dari perwakilan kelompok 3 ya. Tutor terbaik untuk pembelajaran alif lam samsiah dan alif lam komariah itu diraih oleh tutor Naila. Tepuk tangan dulu kepada Naila. Kemudian kelompok terbaik ini adalah kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya. Mungkin itu materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam bacaan Al-Quran kita baik di rumah ataupun di sekolah. Dan untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang isi kandungan daripada Al-Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl. Itu saja dan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini selalu mendapatkan iringan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang kembali bersama dengan saya di sini Yuli Surya Prihantoro, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya di SMP Negeri 2 Tunggal Jaya. Pada kesempatan kali ini, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dengan observer kita yaitu Pak Nur Hidayat SPD yang SPDI, Pak. Oh ya, mohon maaf Pak. Ya. Pak Nur Hidayat SPDI yang baru saja tadi telah kita lakukan kegiatan observasinya di dalam kelas. Mudah-mudahan kegiatan kali ini lancar Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti silahkan Bapak sampaikan, kemukakan apa adanya dan nggak usah malu-malu Pak. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan observasi, coaching, supervisi akademik ini di kelas tadi terkait dengan kegiatan pembelajaran dan lain-lain? Silakan. Sebelumnya ya, kalau berkenaan dengan pertanyaan bagaimana perasaan setelah kita diobservasi Pak, tentunya karena belum terbiasa diobservasi, jadi ada rasa tegang, kemudian ada rasa ya malu untuk menyampaikan, itu udah naluri manusia Pak. Jadi tegang itu, grogi itu pasti ada Pak. Itu perasaan untuk hari ini. Kemudian bisa nggak Bapak ceritakan lagi area pengembangan dari kegiatan pembelajaran yang baru saja kita lakukan tadi Pak? Jadi area pengembangan yang saya lakukan tadi, seperti di awal tadi saya katakan bahwasanya ada 2 area pengembangan kita, itu berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan Pak. Nah, pengetahuan ini tentunya anak itu bisa menjelaskan apa isi kandungan daripada Quran surat An-Nisa yang sudah kita bahas tadi dengan Quran surat An-Nahl ayat 64-nya. Itu di area pengetahuannya. Kemudian kalau di area keterampilannya, tentunya anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya, berkenaan dengan 2 hukum bacaan alif lam samsiah dan komariahnya. Gitu Pak. Oke. Lalu untuk tahapan kegiatannya Pak, menurut Bapak tahapan kegiatannya itu sudah sesuai atau belum dengan apa yang sudah Bapak rencanakan dan apa yang sudah Bapak tuangkan di dalam RPP atau modul ajar yang Bapak lakukan, yang Bapak buat? Ya kalau menurut saya, itu menurut saya Pak ya. Iya. Kalau apa yang sudah saya tuangkan tadi itu sudah sesuai dengan apa yang saya buat di RPP dan segala dan macamnya. Jadi
untuk persiapan dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, ini belum tentu menurut Bapak ya. Menurut saya itu udah sesuai, Pak. Sudah sesuai Pak ya, Sesuai. tahapan-tahapannya dari awal sampai akhir, Iya. penugasan, terus kemudian praktek baca Iya. tadi yang dilakukan oleh anak-anak. Oke. Kira-kira kalau dengan tahapan yang tadi sudah kita laksanakan, menurut Bapak apa tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai atau belum, Pak? Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi, ketika kita praktek itu cukup bagus Pak, cukup bagus Pak untuk tujuan pembelajarannya. Anak sudah bisa membedakan bacaan alif lam samsiah dan komariahnya, kemudian bisa menyebutkan kandungan daripada Quran surat An-Nisa dan An-Nahl. Jadi saya rasa itu cukup bagus daripada apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya. Lalu ada kendala-kendala yang Bapak hadapi ketika kegiatan pembelajaran tersebut? Nah untuk kendala tentunya satu, kelas sebelah ini agak ribut Pak, itu kendala. Jadi anak itu kadang-kadang tidak fokus dengan materi yang diajarkan, tapi karena terdengar suara kelas sebelah jadi rame, akhirnya gagal fokus seperti itu kendalanya. Dan kemudian ketika diskusi juga mungkin ada 1-2 anak yang kurang fokus, Nggak aktif, nggak gitu, aktif Pak. seperti itu Pak. Oke. Lalu menurut Bapak ada nggak solusi yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang Bapak temui di kelas tadi? Ya, untuk mengatasi solusi jelas ada Pak, untuk mengatasi Mengatasi kendala kendala. tadi ya. Tentunya kami juga mempersiapkan untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Mungkin akan saya laksanakan karena anak ini ketika belajar banyak Nggak fokus Pak ya? ya seperti itulah, nggak fokus. Jadi untuk kedepannya tentunya kami akan lebih efektif lagi mengarahkan bagaimana supaya anak itu lebih fokus, lebih aktif ketika diskusi, menyampaikan materi dan lain sebagainya. Kapan Bapak akan mulai menerapkan solusi untuk mengatasi kendala itu tadi? Dan tentunya setelah Pembelajaran ini mungkin nanti kita akan melakukan lagi. Langsung di kedepannya Pak ya. Oke Pak, terima kasih untuk apa yang telah kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita dengan evaluasi, dengan observasi dan evaluasi yang kita lakukan dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran kita Pak ya. Amin amin.